Ini saya pakai HP saya Bapak Ibu. Jadi kalau HP saya hidupkan di sana kelihatan Bapak Ibu ini. Nah, seringnya kalau screen gini Bapak Ibu. Nah sekarang saya kalau share screen pakai HP takut kalau WA-nya kebuka gitu. Bukan yang gitu. Oke, saya izin share screen pakai HP saya. Kita mulai dengan PNM di HP. Nah, di HP saya PNM saya taruh di depan karena sering saya pakai. Sebenarnya orang warnanya biru, kepalanya kuning. Gitu ya. Kita klik akan muncul seperti itu. Ya. Atau geremeng-geremeng. Apa-apa, penting kita ya Bu. Mirip ya. Nah, ketika kita geser, ini yang Bapak Ibu sedang geluti itu yang pelatihan mandiri. Nganti turu ya dibuka. Ya, nganti keturun video ini jemur terus turu. Itu gara-gara PNM. Sama PNM. Nah, ini. Terus ke bawah mentok. Nah, PMN itu adalah tempatnya semua informasi tentang IKM. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar implementasi kurikulum merdeka itu di IKM tentang kurikulum merdeka, diklik terus wakil tulisannya. Tapi tidak di sana dan di sini sama. Kalau disuruh baca itu sulit Bu. Saya sendiri juga sama gitu. Nah, kita klik asesmen murid. Klik asesmen murid. Nah, bagaimana sih cara kita memberikan asesmen ini kepada siswa kita? Nah, setelah diklik, di situ ada fase A. Fase A itu bisa kita pilih ada A, B, C sampai F. Ya, kita pilih yang pertama adalah yang fase A kita terapkan, klik. Nanti munculnya geometri, aljabar, bilangan loh. Kelas 1 loro ya sama aljabar Bu. Caranya ngajari kepiye? Itu pelajaran SMA kok. Ternyata di kelas 1 itu ada aljabar. Contohnya 1 ditambah titik-titik sama dengan 2 ditambah 1. Itu aljabar loh Bu. Aljabar yang sangat sederhana gitu. Ternyata ngono, tapi guru SD nggak tahu diajari seperti itu. Kata-kata itu kan ketika sudah penjurusan gitu ya. Nah, saya juga dulu waktu nulis aljabar kelas 1 kepiye berpikir. Nah, setelah itu mata pelajaran ini kita bisa memilih 2, numerasi dan literasi. Kalau kita pilih literasi terapkan, isinya ada 2, teks sastra dan teks informasi. Tapi kalau kita pilih numerasi, kalau yang kelas 1, 2 ada 3, saya jelaskan. Kalau yang fase B ada 4, fase C ada 4. Tambahnya apa? Data dan ketidakpastian. Nah, terus di fase A ini kita pilih salah satu. Kita klik geometri. Kita klik geometri akan muncul seperti itu. Nah, kita geser ke bawah Bapak Ibu. Kita baca komposisi paket soal. 4 pilihan ganda. 4 pilihan ganda kompleks. 1 pencocokan, 1 urean. Jadi nanti ketika sudah dikerjakan, yang kita cocokkan itu hanya 1 tok, yaitu yang urean. Karena yang lain sudah dicocokkan sama sistem. Ya. Setelah itu kita gunakan asesmen ini, kita klik. Nah, kita sudah disediakan 2 macam, yaitu online dan offline. Yang online berarti nanti kita kirim ke WA. Yang offline kita klik. Saya klik yang offline dulu ya Bapak Ibu. Klik yang offline, lanjut unduh. Bapak Ibu
Ya kan, yang pertama berkas soal, yang kedua kunci jawaban. Nah, ini kunci jawaban itu. Sing duwe gurune wis disediani. Berkas soal kita unduh, kita cetak sejumlah anak. Apa guna kurang laptop? Ya wis pakai offline. Kasihkan. Kunci jawaban sudah ada. Paling enak lagi kalau kita online gitu ya. Kita kembali lagi gunakan asesmen ini di back ya, di back muncul seperti ini lagi, Bapak Ibu. Saya ulangi, klik geometri, nanti muncul seperti ini ya. Diklik, gunakan asesmen ini, diklik. Yang online tercentang, lalu klik lanjut. Nah, di tempatnya Bapak Ibu, sudahkah ada kelas? Belum ada, berarti tandanya tidak pernah dipakai. Tandanya tidak pernah dipakai. Kalau saya sudah banyak kelas, ada kelas GWE undaan, ada KKG kelas 5 yang saya berikan ke Pak Mason gitu. Ada kelas 5B, kelas 5, kelas 6, kelas 4 SD mana, tanggi contoh. Silakan buat kelas baru. Ayo diklik buat kelas baru. Terus ketika diklik kelas baru, nama kelas tulisi kelas Bapak Ibu, kelas 5 yang double ya, kelas 5A, kelas 5B, bebas. Lalu tingkat kelas diklik, pilih yang kelas 5. Nah, itu ada kelasnya. Kelas 5 dipilih. Setelah itu tahun ajaran dipilih yang 2022-2023. Nah, saya sudah memanfaatkan ini sejak di launching. Pertama kali PMM di launching itu yang saya buka adalah asesmennya. Sebenarnya orang bukai. Aku pengen ngerti asesmennya kayak apa. Ternyata soal itu kok ekonomi soal yang saya di pusing cari itu ternyata ya ini tak gawe latihan AKM AMBK. Dari situlah saya memanfaatkan asesmen murid untuk AMBK. Tidak ada Bu PMM dijelasno asesmen murid kanggo AMBK, tidak ada. Saya tok teman-teman saya kasih tahu. Ya. Setelah selesai nanti muncul kelas kita gitu ya. Terus dicentang Bu, diklik. Nah, diklik, saya klik di kelas KKG kelas 5. Terus klik lanjut. Setelah itu ada tulisan gini, buat tautan pengerjaan asesmen. Tautan berlaku hingga 3 kali 24 jam. Berarti hanya berlaku 3 hari. 3 hari saja. Nah, setelah 3 hari, tautan itu tidak bisa kita pakai. Nah, terus iya Pak Nawes ngano, kita buat lagi yang belum mengumpulkan diulang lagi bisa. Mau diulang berapa kali bisa. Dan linknya beda lagi. Kita buat tautan. Di situ ada salin. Ya, KKG kelas 5 kotaan yang putih salin. Yang salin itu Bapak Ibu, itu nanti hanya link saja, warnanya biru. Kita bisa kirim langsung ke WA. Tapi saya lebih senang pakai yang WhatsApp. Nah, saya klik WhatsApp. Nah, terus saya kirim. Biasanya di WA, saya punya WA itu nomornya 2. Saya kirim ke saya sendiri, gitu ya. Kirim. Nah, setelah itu saya kirim. Di situ, setelah saya kirim, ternyata tulisannya Bapak Ibu, murid-murid KKG kelas 5. Berarti nak gue jenengan coba dicek. Murid-murid kelas 5. Padahal kita tidak ngetik loh Bu. Kita hanya klik gitu ya. Terus dibuatkan dari sana. Google Form harus digawe gitu kokono. Oh, enak pol ini. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya seperti yang sudah saya kirim ke Pak Mahson, yang sudah mengerjakan mesti tahu gitu ya. Ketika kita klik warna biru, itu dia menuju ke Google Form. Ya.
Yang harus dijelaskan ke anak yang pertama adalah nomor asesmen jangan sampai dihapus. Karena kalau dihapus tidak akan masuk sistem. Terus yang kedua, nama lengkap, ketik nama lengkapnya. Terus tanggal lahirnya, biar apa tanggal lahirnya. Terus di bawah ada NISN. Pak, NISN ku piro? Bingung dong Bu. NISN lali. Operatornya dulu ra ono. Wah, wes bingung. Bingung saya. Nah, saya enggak tulis nomor 1 sampai 9. Nah, selesai. Atau ketik 1 2 3 4, enggak apa-apa. Ketik 1 saja juga enggak apa-apa. Atau suruh ngetik nomor absen. Ya, selesai. Kalau terisi nomor apapun sudah bisa langsung berikutnya. Gitu ya. Setelah berikutnya ini saya contohkan kasih A gitu. Tanggalnya juga saja setel. NR-nya saya tulis angka 1. Klik berikutnya. Nah, lanjut ke soal begitu. Terus soalnya dikerjakan. Nah, ini soalnya lingkaran, itu jawabannya 1. Nah, terus ke bawah lagi lingkaran lagi, jawabannya berarti 1. Ada benar salah, ini harus dipilih. Gitu kan. Ini saya coba saya kerjakan bebas, ya. Saya nggak mikirin kok saya hanya asal untuk praktek ini. Next, berikutnya kita coba masing-masing sendiri-sendiri dulu. Setelah lanjut, tidak menyimpan ke draft. Nah, kenapa ini sinyalnya? Wah, sinyal saya ini tuh, koneksinya berikutnya. Kalau koneksi jaringannya tidak stabil, jawabannya masih tetap kesulitan biasanya. Saya klik berikutnya. Nah, ini lanjut soal berikutnya. Ini masih pilihan ganda. Tadi kan 4 ya. Sekarang yang kompak ini pilihan ganda. Jawabannya harus 2. Gitu ya. Kalau lingkaran ini jawabannya 1. Benar salah harus dijawab angka benar salah. Berikutnya selesai. Ini ada, kalau di Google Form menjodohkan kan tidak ada garis ya, itu diganti dengan seperti ini. Ini sebenarnya soal menjodohkan ini ya, dia menjodohkan di kolom ya, antar kolom gitu kan. Ini sebenarnya kalau di soal asesmen namanya menjodohkan, tapi karena di Google Form pakainya seperti ini. Sebenarnya di Google Form kita bisa ini. Nah, ini salah satu soal yang saya buat, ada timbangan itu buatan saya itu soalnya. Makanya saya kaget, berarti ini soal AKM gitu. Nah, ternyata di asesmen adalah soal yang dibuat oleh teman-teman di Pusmedia. Terus kita kirim, ya, kita kirim. Setelah terkirim selesai. Nah, hasilnya seperti apa? Karena kemarin hasilnya itu kita tunggu 15 menit. Kan kelamaan kalau nunggu 15 menit, maka Pak Masul tak kasih link. Pak, ini suruh kerjakan ya. Nah, hasilnya kita kembali lagi ke asesmen. Ya, kita back sampai selesai. Nah, asesmen murid kita klik lagi. Terus di bawah itu ada tulisan pilihan asesmen sama asesmen saya. Punyanya Bapak itu mesti jadi kosong, masih kosong. Punya saya ada 135 siswa itu belum saya cocokkan, terus masuk. Nah, ini saya cek kemarin geometri fase C kelas 56 tak kirim ke 2 grup, grupnya Pak Maksum sama grup AKM kelompok saya untuk belajar itu. Ada 83 guru masuk. Apakah ada salah satunya di sini
ada Bu Sherly Dia Bisma, ada tidak Raisa, Nur Nafidatul Munawaroh, Zain Lili, Dian, Riana Bike. Nah, Riana Bike saya periksa. Di situ ada tulisan periksa, gitu ya. Ini kan Bapak Ibu tidak bisa meneruskan toh, karena yang punya saya kan sudah ada gitu. Makanya saya bisa menjelaskan. Nanti setelah muncul Bapak Ibu coba diperiksa gitu. Saya periksa punyanya Bu Riana, saya periksa, klik periksa. Di situ ya masih memungkinkan karpet kita lihat itu ada sebenarnya masih memungkinkan dan seterusnya adalah kita anggap benar, kita klik benar, kalau salah kita klik salah. Setelah itu simpan dan lanjut, maka nilai akan muncul. Nilainya berapa? Wah, ini watanya diharapkan gitu ya. 50 nilainya. Muncul di sini 50. Nah, nanti terus kita kembali Bapak Ibu. Di situ ada partisipasi murid sama analisis kelas. Di partisipasi itu nanti ada yang sudah kita nilai dan ada yang belum kita nilai. Ini masih ada 79 belum saya nilai. Ya. Yang sudah saya nilai ini ada Bu Alifatul Urfa, Jessica Gea Novia, sama M. Saiful Anam. Mungkin ada yang ada di sini atau mungkin yang lain. Nilainya 40, 50, 90, 70. Nah, ini kelemahannya tidak bisa kita download Excel-nya, kelemahannya. Nah, kalau saya ketik di Excel sendiri, kita rekap manual lagi gitu. Itulah kelemahan aplikasi. Kita kalau menautkan itu butuh pikiran. Ini aja PMM dari komunitas permintaannya banyak gitu. Seginilah, segitulah, segawe bingung. Nah, ini paling enak gitu ya. Terus digawe soal dari PM. Setelah selesai, Bapak Ibu pergi ke analisis. Di situ nanti ada analisis, ada 4 macam penilaian. Yang pertama, perlu intervensi khusus, berarti nilainya jelek gitu ya. Terus memiliki pemahaman dasar, berarti minimum. Termasuk cakap, sudah mahir. Ya, nanti muncul di situ setelah direkap. Nah, fungsi sebenarnya ini jane kanggo guru kelas 1 dan kelas 4 Bapak Ibu. Kenapa? Yang sudah melaksanakan perubahan kelas 4. Di situ nanti ada referensi perangkat ajar. Ketika diklik, nanti muncul referensi yang harus diajarkan ke siswa. Nah, fungsinya asesmen murid yang sebenarnya loh Bapak Ibu, yang sebenarnya adalah sebagai asesmen awal. Nah, asesmen awal kan berarti sebelum dia dapat pelajaran dikasihkan dulu, terus nanti dia nggak bisa ini, nanti yang kita ajarkan ini. Tapi saya selebat jadi untuk AKM atau ANBK, ini salah kok bener oleh ngomong ngapunten gini. Karena entah ini menyalahi kodrat sebagai fungsi PNM atau enggak, tapi ini yang saya pakai untuk anak didik saya. Ya, wes kono arep muni PNM untuk ini saya eta-eta meneng. Wes pokoknya asal murid tak gawe ANBK. Ini yang bisa saya jelaskan di PMM. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, monggo. Ada 3 pertanyaan Pak terkait dengan asesmen murid dan PMM. Yang pertama, ketika kita sudah mulai kelas, ada 2 cara, yaitu menambahkan secara manual, menambahkan satu-satu anak dengan NISN, dengan tanggal lahir yang sesuai. Itu ada cara cepatnya enggak Pak? Atau manual? Saya melakukannya manual, murid saya padahal 42 nggak bisa kalau pakai jebul begitu, nggak ada. Apakah ada cara cepatnya? Yang pertama. Terus yang kedua Bapak, jika saya membagikan link tersebut, kemudian anak atau orang tua itu mengambilnya namanya yang diisi
nama saya Mardiono. Saya ngisi tesnya Nardi, padahal di rekap yang saya masukkan kelas saya kan Mardiono. Ternyata murid saya itu kok tambah dari 40 Pak. Karena di tes yang kedua atau ketiga nama yang digunakan berbeda Pak. Itu ada caranya selain dihapus atau seperti apa Pak? Yang ketiga, sama-sama benar 8 atau sama-sama benar 8 atau nilai Mardiono itu 70, nilai Masun itu 90. Masun nilai 90 itu dalam analisisnya itu pemahaman dasar. Mardiono bijine swidak atau bijine tidak menolak, tapi kok cakap. Nah itu seperti apa penjelasannya? Bu, itu terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, iki wis dibuka lengkap nah iki. Nah, iki nyoba narasumber. Nah, jawaban saya yang pertama memasukkan siswa secara cepat. Sebenarnya ketika link itu kita sebar, ya, secara otomatis siswa itu masuk, gitu ya. Masuk siswa itu sama Pak. Saya mengirim link itu sampai kemana-mana, gitu ya. Link kelas saya itu kelasku kok jadi 80, gitu. Aku yang kaget. Sama, saya tanya ke yang membuat itu di tim wartegnya. Di tim wartegnya belum bisa memberi solusi. Artinya kita kalau setiap kali kita memberikan, yang menjawab itu pastinya masuk gitu ya. Terus bisa kita lihat yang menjawab sekian anak, yang belum menjawab masih separuhnya. Padahal ini muridnya kok banyak. Tapi tetap saya ngerekapnya sesuai yang masuk. Saya rekap secara manual. Itu tim warteg itu membuat aplikasi seperti itu juga mumet, Pak Mardiono. Saya sering ikut webinar di warteg itu banyak sekali pertanyaan. Bahkan komunitas yang masuk di PMM itu masih banyak permasalahan sama kita tanyakan. Artinya permasalahan yang muncul nanti akan solusi dari tim wartegnya. Tapi saya hanya sekedar memanfaatkan sampai seperti ini. Artinya siswa bisa masuk. Kok siswa masuknya pakai nama lain dan nambah siswanya? Itu kelemahan. Kelemahan itu nanti biar diselesaikan oleh tim wartegnya. Karena saya kan cuma memanfaatkan Pak. Terus teman-teman itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua tidak. Jika anak masuknya nama beda, banyak kan tetap jadi banyak. Yang terakhir berarti yang terakhir kayaknya 60. Nah, itu di pemahaman artinya kan di situ ada soal yang pilihan ganda kompleks, pilihan ganda gitu ya. Artinya melihat cakap tidak cakap mahir itu dari soalnya. Contohnya gini, dia dapat 60, yang nomor 1 yang ganda betul, gitu ya. Sama yang betul yang satunya itu yang pilihan ganda kompleks. Menurut Pak Mardiono, secara nilai itu sama. Ini nilainya 10, ini nilainya 10. Tapi secara pemahaman konsep yang lebih mahir yang mana? Yang pilihan ganda kompleks. Makanya tadi kemungkinan dia menjawab yang betul, banyak yang betul itu yang pilihan ganda kompleks. Gitu ya. Nilainya 60 tapi pilihan ganda kompleks habis yang benar. Sing pilihan ganda salah. Tapi tadi yang nilainya 90 ternyata yang salah itu malah yang pilihan ganda kompleks gitu. Makanya nilai 90 kok apa tadi masih analisisnya itu dari tadi ya, karena kan soalnya 10 nilainya kan mesti 100, tapi dari 100 itu ada 4 pilihan ganda, 4 pilihan ganda kompleks. Soalnya anak nilainya 60, yang betul ternyata pilihan ganda sama isian, udah selesai. Yang satu pilihan ganda kompleksnya 4 benar semua, ya. Sama-sama nilai 60, ternyata dalam penilaian di sini itu berbeda.
Itu jawaban dari saya. Dari sana saya tidak pernah dijelaskan sebenarnya. Tapi itu yang saya tangkap dari penjelasan intervensi khusus, terus apa namanya, cakap, minimum gitu ya, mahir. Jadi ada 4 kriteria yang dimunculkan di sini. Di rapat pendidikan pun sama, yang dimunculkan seperti itu. Itu jawaban saya Pak Margiono. Kalau belum puas nanti kalau ada webinar komunitas tak tanyakan. Saya kalau dapat ini ya nanti dapat sebagai ini ya apa namanya masukan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, monggo. Ini yang pemanfaatan asesmen murid di PMM untuk ANBK. Ini baru 1. Berarti masih ada 16 loh. Nah, 16 itu bisa dimanfaatkan. Punya target, ini bulan September pertengahan. Pelaksanaan ANBK-nya tanggal 24 Oktober ya tadi ya. Nah, berarti masih ada 1 bulan setengah. Kira-kira 17 Google Form diberikan berapa kali? Wah, jangan buku AKM teko Erlangga. Kapan oleh jelas saya PMM baik kadang bingung Bu. Saya biasanya kalau sama guru-guru saya coba dulu, coba kerjakan gitu. Ternyata pada bingung. Guru nih bingung, muridnya agak bingung. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, makanya saya pun tidak bisa menjawab 100% kalau tidak melihat kunci jawaban. Saya yakin banyak yang tidak bisa 100. Tapi kalau saya tuh biasanya tak uprek-uprek, oh ternyata ini jawabannya. Kalau post test Google, ya Google-nya dicari jawaban post test. Dulu kuncinya Bu. Ya Allah. Ini yang terjadi. Nah, itu untuk asesmen murid untuk kegiatan ANBK. Apakah cukup untuk asesmen di PMM, Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Semoga bisa bermanfaat yang di PMM. Ini yang kedua itu yang ayo coba AKM. Kalau ini kayaknya tahun kemarin sudah pernah semua, tapi ini penyegaran saja. Karena untuk linknya itu kita kayak ada perubahan sedikit gitu loh. Link kemarin kok nggak bisa dipakai. Linknya itu pusmedia.kemdikbud.go.id /ayo AKM /. Setelah itu ketika diklik muncul simulasi seperti itu. Ini simulasi. 1 literasi 1 paket, numerasi 1 paket. Soalnya Siti dan Udin apa muridnya apa loh Siti karo Udin sama. Makanya ini saya hanya penyegaran. Jadi ketika saya pilih literasi, pilihnya jenjang SD sama. Tapi ini perlu dijelaskan ke anak, gitu ya. Nanti kamu soalnya itu seperti ini. Nah, di sini ada user. User ini yang ngasih siapa? Proktor. Nanti ada kartunya kan. Ini yang ngasih adalah proktor secara yang nyata nanti. Kalau ini sudah dikasih dari simulasi. Setelah itu proktor akan menampilkan yang namanya apa Pak? Sengkode itu Pak? Token. Nah, token setiap 5 menit ganti gitu ya. Sing kene durung main, ujuk-ujuk tokennya ganti. Sekono wah, bingung tuh ya ini. Maka token itu selalu ditampilkan pakai proyektor. Jadi orang perlu Pak, tokennya piro Pak? Nah, itu ya. Kita pakai proyektor di ruang ANBK untuk menampilkan token. Karena setiap 5 menit ganti tokennya. Nah, ini kita tuliskan di sini. Saya pakai ini aja yang offline. Yang offline. Nah, ini. Setelah dapat token gitu ya.
saya secara offline karena online-nya ini ya. Nah ini kita milih ke di tokennya sudah disediakan. Kita ketik nama, tanggal lahir, token. Jadi nanti ketika anak juga sama, mengetik nama, tanggal lahir, token. Setelah itu ada konfirmasi, ya kita mulai tes. Waktunya kalau nggak salah 75 menit ya. Kali ini kan simulasi 60 menit. Nah nanti ada soal Siti Udin. Nah ini perlu dijelaskan di sini ada informasi soal, ini waktu dan ini daftar soal. Ketika ini kita ketik, kita klik di daftar soal, muncul seperti ini. Nah kita bisa loncat-loncat soal sebenarnya. Nah di sini harus dikerjakan. Nah, ini pilihan ganda kompleks, harus dicentang 2 ini. Nah, jawabannya ini. Nah, ini pilihan ganda kompleks lagi benar salah dan seterusnya sampai selesai sama Siti Udin semua Bu. Nanti apal saya muridku tahu Siti Udin. Nah, kalau yang sekarang kan belum pernah diberikan ya. Nah, seperti ini. Ini soal yang dari Pusmeja ya Pak Magino. Sekarang sudah ada yang contoh soal itu sudah hilang linknya. Ini kan screenshotan saya tahun kemarin yang saya pakai. Selesai. Jadi seperti itu untuk simulasi yang di Ayo Coba AKM. Jadi saya hanya penyegaran. Ini kalau bisa itu diberikan ketika mau menghadapi, jangan berikan sekarang, nah, jangan berikan sekarang. Ketika selesai mengerjakan itu ada kunci jawabannya. Terus jawabannya ditulis, ya. Saya sanggup simulasi, terus apal, nanti ngotot. Nah, sekali mengerjakan selesai nanti ada kunci jawaban yang muncul. Itu di Ayo Coba AKM. Maka Ayo Coba AKM itu diberikan ketika mau mendekati, ya, mendekati kegiatan entah simulasi atau AMPK-nya langsung. Itu yang Ayo Coba AKM. Yang terakhir sebagai tambahan, jadi ada namanya kuisis ya Pak. Kuisis itu seperti ini. Ini tambahan. Ketika sudah akhirnya tak mainkan kuisis. Kuisis jadi ramenya itu ketika muncul harus namanya pol ya kita mainkan kuisis gitu ya. Nah ini kuisis yang saya punya loh, bayangkan Bapak Ibu 194 bulan super gratis diraih nanti berapa tahun. Ketika kita pakai kuisis yang punya Bapak Ibu baru buat gitu ya, nanti dapatnya ini adalah basic akun. Basic akun itu tidak bisa memasukkan video, tidak bisa ini. Kalau ada soal tulisannya super tidak bisa kita pakai. Tapi masih banyak yang bisa kita pakai walaupun akunnya akun basic. Nanti kalau memang ada lagi secara daring undang saya ajari kuisis, nanti tak kasih akun super 1 bulan terus dimainkan. Tapi daring aja Pak. Kemarin yang mana katanya waktu. Saya senangnya daring, kita berbagi ya, berbagi dengan teman-teman ilmu sedikit apapun yang saya bagi. Kadang peserta saya itu lebih mahir, ya, seringnya di komunitas seperti itu. Nah di kuisis ini kita bisa memakai punyanya orang gitu ya. Kita di sini di atas ini ada cari, kita ketik aja AKN. Nah, ini ada AKM soalnya 20. Kita tidak usah membuat soal. Kita klik di sini.
Ya, bagaimana agar menjadi milik kita, bukan miliknya orang lain. Gitu. Di sini ada salin dan edit. Nah, salin dan edit ini kita klik, secara otomatis soal ini sudah menjadi soal milik kita. Sehingga nanti ketika siswa kita mengerjakan, itu masuk ke akun kita, bukan masuk ke akunnya yang buat sana. Nah, di sini setelah itu langsung simpan saja. Wes sudah usah diedit-edit lah, simpan. Lalu kalau mau main secara langsung seperti tadi, pilihnya mulai kuis langsung. Jadi ditampilkan di layar gitu. Anak-anak ramai mesti. Pilih mulai langsung di sini, terus pakainya klasik. Nanti bisa dimulai, link saya berikan seperti yang dikirimi Pak Mason tadi. Nah, kalau saya pilihnya itu berikan pekerjaan rumah. Terus kalau yang akunnya tidak super itu batas waktunya hanya 2 minggu. Tapi kalau yang akunnya super tak batas waktu. Nah, saya pilihnya biasanya tidak ada batas waktu, saya tugaskan, ya, saya tugaskan. Ini nanti bisa dipakai untuk pelatihan anak-anak. Berapa piro-piro bisa. Nah, ini tinggal saya salin linknya, salin link, terus saya kirim lewat kita. Ini grup belajar AKM, saya punya grup belajar AKM. Di sini grup Pak Masum di. Nah, ini link ini itu kan punya saya, tidak ada batas waktu, mau dikerjakan siapa saja bisa. Terus rekapannya berarti ada di saya. Seumpama muridnya panjenengan misi ini, rekapannya ke saya. Ya, caranya gimana agar anak itu tahu nilainya jenengan dapat? Biasanya saya pakainya screenshot. Nanti kalau saya screenshot ya kirim ke saya. Nah, itu baru kita rekam. Terus guru malas jadi soal pakai betul deh besok mana itu betul juga sama gaweannya uang di luru kita pakai gitu ya. Setelah kita pakai kan link apa namanya rekapannya dia yang punya gitu. Kalau saya enggak, nanti kalau sudah selesai screenshot ya, screenshot dikirim ke saya, nilainya ini saya karena soal itu bukan punya saya. Nah, ini contoh-contoh guru malas. Saya malas bukan soal. Jadi saya sudah memanfaatkan soal-soal yang sudah ada dibuat oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Pinter-pinter. Ya, sampai ada yang namanya kuisis. Cari soal apa saja tuh. OSN, wah, tinggal cari ada, kita salin edit. Ini kuisis. Lebih apa ya? Kuisis, Google, terus Google Form itu yang sering saya pakai di. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya tutup, monggo. Cukup. Saya sudah butuh mulai. 10.47. Makanya aku coba. Ada Pak, cepet perak karena nanti belajar di lain hari. Kalau daring Bu, daring itu saya dari Kudus, jenengan di sini nanti pakai Meet gitu ya. Meetnya cukup 1. Pak masuk saya Meet, yang kene gambarnya kono. Nah, jenengan dulu laptop. Nah, nanti jenengan langsung praktek. Enaknya gitu. Enak saya melu Meet kuwabe. Suaranya ini gitu. Jadi yang Meet cuma 1. Jenengan sama saya terus dilayarkan kan sudah kelihatan. Nah, nanti terus yang di belakang suruh bawa laptop langsung praktek. Kita mainkan pelatihan. Saya biasanya 2 device apa ya Pak? Siji buka Meet, yang 1 kita praktek. Terusnya kalau tidak punya 2 device pakai HP. HP ini gawe Meet, laptopnya gawe praktek. Kadang saya 3 laptop kita jejer. Nah, pas acara CGP terus ada latihan, ada itu sampai kadang 4 laptop jejer kabeh gitu. Mas, itu orang dari
Itu yang terjadi ketika pandemi, ketika saat ini mas banyak sekali acara-acara yang sering saya lakukan. Bahkan hari ini pun nanti habis asar saya ada meet dengan CGP dan fasilitator juga. Jadi masih mendampingi untuk kegiatan di pendidikan guru. Maka saya tidak tahu nanti seperti apa Bapak Ibu. Artinya gini, kita tetap harus mengikuti dan menjalankan. Jangan sampai wes kadung, waduh rasanya aku kok wes waduh mesti wes rasa pikirannya ini mumet, aku wes tua wes itu dirasakan, semua merasakan seperti itu. Banyak yang bilang sama saya gini, Pak Fitri mesti kan waduh aku mulai tekan nanti mulai dari diri Bu, saya bilang itu di CGP itu mulai dari diri. Mau jangan mau belajar dari mana, ayo karena jenengan sama saya itu belajarnya lebih duluan saya, masih cepat permasalahan. Tapi kalau jenengan tidak mulai dari sekarang, maka akan semakin jauh. Jenengan bukan PNM kok sok-sok pas wayahe diopiai karo BPMP kirane momen stres boro-boro PNM. Nah, PNM sampai kemarin saya dapat info selamat atas kelahiran topik baru. Topik yang berapa? Aduh, lahir meneh iki belum aduh gitu. Nah, setelah lahir terus apa? Harus kita kan gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Ketua KKG yang mempercayakan saya. Ketoknya jelas namanya kok ngomong PMM meneh. Itu semoga walaupun sederhana, semoga bermanfaat. Itu dari saya. Mohon maaf jika campur aduk ya, biasa. Mohon maaf yang sebesar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fitrianto yang telah memberikan materi pada hari ini. Mohon tepuk tangannya untuk Bapak Fitrianto. Semoga apa yang disampaikan Bapak Fitrianto memberikan manfaat dan dapat kita terapkan untuk siswa-siswa kita.